7531 action. Balik lagi sama gua di sini Egi Dan gue Aidan. di ngobrol gak pakai takut. Jadi sebelum memulai masuk ke dalam cerita kita, di sini gua mau sedikit memberikan pemahaman gua tentang makhluk-makhluk yang hidup berdampingan dengan kita dan Oke, boleh. seperti kita ketahui kan bahwa kita hidup di dunia ini nggak sendiri dan kita hidup di dunia ini tuh berdampingan dengan makhluk-makhluk yang cenderung atau bahkan kita tidak bisa lihat. Iya, benar. Makhluk-makhluk tidak kasat mata segala macam, dan ada masanya mereka tuh beberapa kali tuh nunjukin keberadaannya atau eksistensinya ke kita, ya kan? Lo tahu kan? Ya tahu. Dan itu membutuhkan buat mereka sendiri itu membutuhkan sebuah energi yang cukup besar. Ya bisa Ya kan? dibilang Nah, kayak gitulah. Itu sedikit yang gue pahamin tentang mungkin kalau orang kita bilangnya hantu, ya kan? Iya, sebut aja lah hantu lah ya. Kalau lu apa yang sedikit tuh pahamin tentang hantu dan Tentang balik lagi tentang yang lu bilang tadi, menunjukkan eksistensi mereka. Oke. Itu menurut gue pribadi ya. Mungkin itu mereka cuman mau menunjukkan bahwa mereka tuh ada gitu, bukan semata-mata untuk mengganggu kita gitu loh. Ya. Karena misal ibaratkan lu baru pindah ke dalam suatu rumah, Ya. pasti rumah itu memang sebelumnya sudah ada makhluk itulah. Jadi mereka menganggap itu sebagai tamu yang baru lah. Jadi mereka menunjukkan itu bahwa wah gua nih di sini nih sebelum lu gitu loh. Jadi ingin menunjukkan biar kita show respect aja dan tidak mengganggu mereka. Jadi kita sama-sama tinggal bareng di sini. Iya. Sama apa segala Iya. macam. Oke. Ya ngomongin soal menunjukkan eksistensi mereka nih. Itu kan tadi konteksnya baru rumah segala macam, yang dimana rumah pun juga ya balik lagi emang rumah juga mereka tuh butuh untuk diakuin gitu ketika kita tinggal dalam rumah. Padahal bisa dibilang mungkin di dunia kita menganggap bahwa itu rumah kita. Iya. Bagaimana dengan hal selain rumah? Kayak contohnya sekolah. Misalnya. Sekolah. Lu pernah denger dan lo pasti beberapa kali sering lah maksudnya denger cerita kayak mungkin ini bisa jadi ini sekolah lu juga, bisa jadi juga lo nggak kejadian, tapi mungkin lo pernah denger bahwa dulu kan sering banget ada orang yang ngomong kayak kalau sekolah kita di bekas kebun kan segala macam hal-hal yang sifatnya tuh selalu dikaitkan dengan hal horor. Iya. Ya kan? Jadi biasanya tuh beberapa kejadian horor justru malah suka kejadian itu di sekolah. Lo pernah gak ngalamin kejadian horor selama sekolah? Ada sih, gue ada satu cerita. Tapi ini bukan gue yang mengalami pribadi ya. Ini gue menceritakan dari teman gue aja, sahabat gue gitu. Ini kejadiannya pas kapan tuh? Ini pas zaman gue SMA. Zaman lo SMA. Iya. Lo SMA itu sekolah biasa kayak anak-anak lain yang datang jam 7, jam 6 pulang jam berapa, atau lu mungkin boarding kah atau asrama? Gue boarding school, gue pulang sebulan sekali kebetulan. Oke, kebetulan ada boarding school nih. Iya. Ya, di daerah mana tuh? Gue di daerah Kuningan. Oke, Kuningan Jakarta. Sebuah boarding school di daerah Kuningan. Ya. Oke, lanjut. Jadi gue ceritain dari awal aja ya. Jadi landscape asrama gue nih. Oke, ini jadi ruangan kamar nih. Jadi maksudnya ini satu ruangan, isinya ruang tamu dan kamar. Di belakang itu ada taman dan juga kolam renang. Nah, di samping taman ini ada kayak tempat untuk wudhu dan toilet lah. Toilet yang berderet banyak gitu. Tapi itu kamarnya tuh berarti ngumpul tuh semuanya di daerah di satu wilayah itu. Oh, tapi terpisah-pisah gitu. Jadi ada sekitar 4 kamar gitu. Oke. Terus? Nah, jadi gue lanjut lagi di dekat toilet yang berderet itu, memang ada satu pohon. Gua entah dari kapan ya, cuma itu pohon gede banget. Oke. Yang mungkin umurnya udah puluhan. Ya, bisa dibilang lebih tinggi dari atap asrama gue lah. Gue bisa simpulkan mungkin di kisaran di atas 10 tahun kali ya, Bro. Iya, mungkin bisa di atas 10 tahun lah ya, 10 tahun ke atas gitu. Oke, terus? Nah, di awalnya anak-anak di asrama ini kan memang dipatokin jam tidur sekitar jam 10 udah paling maksimal tuh semua harus masuk kamar. Jam 10 tuh. Iya. Oke. Sebenarnya nggak diwajibkan juga. Cuman memang harus tidur jam segitu gitu loh. Paham. Jadi itu udah masuk jam tidur lah. Iya, udah masuk jam tidur lah intinya. Nah, cuman ada satu sahabat gue ini memang sangat dekat sama gue. Oke, terus? Dia tuh memang anaknya apa ya?
nggak pernah tidur gitu loh jatuhnya di asrama ya. Dia Nocturnal. nocturnal lah, tidur Oke. cuma 30 menit, 15 menit. Wah itu lain nocturnal dong Pak. Iya bener itu emang gak pernah tidur. Iya. Oke terus. Jadi dia menghabiskan waktu dia tuh kayak untuk ngebaca buku segala macam. Nah, tapi dia nggak bacanya itu di taman yang ada kolam renang itu yang tadi gue bilang. Jadi suka keluar malam-malam tuh. Ya, dia start tuh sekitar jam 12. Selalu membaca buku, bukan selalu maksudnya sering gitu membaca buku. Sering, hampir setiap hari. Entah baca buku ataupun nonton film gitu. Oke terus. Nah, dia mulai start jam 12. Dari jam 12 sampai jam 2 tuh memang gak ada apa-apa. Nah, tapi mulai dari jam 2 ke jam 3 itu mulai ada tuh. Dia ngerasa. Tapi entar, sorry, gue potong. Ini tuh kejadiannya maksudnya sering atau cuma pernah ngalamin sekali dong? Sering, ini lumayan sering. Oke. Jadi temannya Aidan nih sering diganggu. Sederhananya gitu. Di Iya. kisaran jam 2 sampai dengan jam 3. Iya. Oke, lanjut. Nah, jadi jam 2 jam 3 ini dia kayak mendengar suara pintu kamar ada yang ngetok-ngetok kenceng lah. Oke, dari taman tuh dia. Iya, dari taman dia ngedengar kayak ada yang ngetok-ngetok kenceng. Oke, terus. Cuma posisinya karena anak-anak dan bahkan guru-guru pun udah pada tidur di asrama itu. Cuman dan dia masih kayak mikir ya udahlah, dan dia memang anaknya nggak ada takut sama sekali. Ya. Oke, nah setelah itu dia diamin beberapa menit, dia ngelihat kayak orang lah, dia nggak mendeskripsikan kayak orangnya tuh cewek atau cowok, enggak gitu loh. Oke, dia cuma intinya ngeliat orang. Iya, di arah di samping taman ini ada ruang wudhu kan. Memang lari ke arah masuk ke dalam ruang tamu itu. Masih orang ini lari? Iya, lari-lari. Oke, terus? Dan dia masuk ke kamar, masuk ke dalam Ke dalam ruang tamu itu. Ah. Nah, dan itu suara di pintu kamar itu diketok-ketok lagi. Oke. Saking kencengnya, guru gue tuh sampai bangun gitu. Oh ya? Iya. Berarti itu yang ngerasain bukan temen lu doang dong? Iya, guru gue pun juga. Yang notice bukan temen lu doang? Bukan temen gue doang. Lanjut. Saat guru gue bangun, dia nanya ke teman gue, kamu yang ngetok-ngetok kamar? Dia bilang, bukan pak, saya dari tadi di sini membaca buku segala macam. Oke. Terus akhirnya setelah itu ditanya bukan dia, udah guru gue masuk lagi dong. Setelah masuk lagi, si makhluk ini lari lagi, masuk ke arah toilet lagi. Oh, oke, terus? Nah, cukup di situ gangguannya. Nah, setelah itu keesokan harinya memang dibahas tentang masalah ini. Sama guru-guru gua, dibahas ke satu asrama gitu tentang masalah ini. Oke, lanjut. Dan anak-anak mungkin sama guru-guru berdiskusi menyimpulkan, mungkin ini memang makhluk yang ninggalin di pohon yang gue bilang tadi gede itu. Karena teorinya seperti itu ya? Ya, karena bukan setan aja. Kita nggak tahu kenapa di asrama kita tuh kayak banyak banget ulet bulu, kayak bisa mungkin ratusan gitu. Di setiap sudut asrama memang ada ulet bulu. Wow, oke. Dengan jumlah yang nggak normal gitu. Ya, jadi asrama lu itu sering dikotorin sama ulet bulu. Iya, dengan jumlah yang nggak normal gitu loh. Ya. Itu tapi dicurigai nggak dari pohon itu? Iya, kemungkinan dicurigai dari pohon itu. Oke, karena maksudnya untuk sumber ulat bulu lagi tuh nggak ada gitu loh di sekitar. Karena asrama gue kan depannya komplek gitu, nggak mungkin dong dari rumah-rumah orang juga gitu loh. Dengan jumlah yang signifikan sangat banyak gitu loh. Jadi yang dicurigai pohon itu gitu loh. Oke, terus? Ya paling itu aja sih kalau gangguan-gangguan, dan itu memang sering terulang. Dari si ngetok pintunya dan lain-lain? Iya, itu memang sering keulang. Oh ya? Iya, jadi kita akhirnya pun beradaptasi dengan situasi itu. Dan temen lu itu dia tuh bukan selalu ya, maksudnya pasti dia juga sering kan baca buku di taman, maksudnya nggak sekali dua kali kan? Nggak sekali dua kali, dan sering. Dia berarti sering menjadi saksi dari kejadian itu? Sering menjadi saksi, sangat sering, makanya dia cerita terus gitu ke gua. Ya itu. Kira anak-anak asrama lu terpaksa untuk adaptasi. Iya, dan itu. Mungkin karena kita bareng-bareng juga, jadi kita nggak terlalu takut lah. Iya benar. Bisa jadi gitu, bisa jadi. Iya. Cuma tetap aja sih untuk di awal itu agak menyeramkan juga, apalagi jadi di posisi temen lu yang harus jam 2 pagi ngelihat hal seperti itu dan lagi di luar gitu di taman, ya kan? Dan gangguannya nyata loh sampai adanya ulet bulu segala macam. Cuma
ulet bulu ini mungkin masih bisa gue artikan ke hal lain ya, mungkin bisa jadi memang. Nah kan kalau dari cerita gue kayak gitu nih. Kalau lu sendiri ada nggak nih pengalaman mistis gitu? Gue sih mungkin pernah ngalaminnya pas ini ya, pas dulu gue SMP. Tapi balik lagi sama kayak lo. Di sini posisinya gue nggak ngalamin langsung, tapi gue cuma mendengar ceritanya. Dan di sini menurut gue ini mengerikan sih. Mengerikan ya? Karena dan bahkan parahnya ini tuh kejadiannya siang-siang Bang. Siang, Ini unik, siang lumayan ini. unik nih. Iya kan. Oke, kalau berdasarkan cerita gue nih ya, ini tuh yang pernah gue dengar langsung itu kejadian ketika gue SMP dan, oke, ketika gue SMP dan itu malah kejadian siang-siang. Unik, lumayan unik tuh, siang-siang ya kan? tuh. Itu malah kejadian siang-siang. Dan gue pernah dengar, tapi gue nggak bisa jamin ya ini maksudnya benar atau enggak. Cuma biasanya makhluk-makhluk yang gitu memang banyak berkeliaran itu kan emang gue nggak tahu ya, kalau nggak salah tuh di malam hari kayak gitu, kayak di atas jam 12. Oke. Terus di pergantian hari dari mulai gelap ke malam, terang ke gelap, itu kan memang banyak tuh aktivitasnya tuh. Dan gue pernah dengar konon katanya justru mereka juga banyak beraktivitas di siang hari dan. Ya, ini kayak jam-jam nanggung gitu lah ya. Ya, semacam kayak jam-jam nanggung. Oke. Nah, dari situ gue juga by the way gue SMP tuh sama, maksudnya bukan gue yang ngalamin langsung, tapi gue cuma dengar dari teman gue. Oke, gue dengar dari teman gue. Itu gue juga SMP gue bukan anak yang rajin, gue bukan anak yang ambis, gue cuma anak ya udahlah, gue bahkan gue nggak punya teman gitu di SMP gue, sekolah pulang langsung pulang ya kan. Nah jadi waktu itu intinya tuh anak-anak tuh lagi pada paskibra dan lagi paskibra. Terus gue pengen tanya ke lo nih, lo pernah gak sih denger atau ngelihat beberapa kasus dari orang-orang yang paskibra itu, beberapa dari mereka tuh ada yang terlalu kecapean dan bahkan tuh ada kasus-kasusnya beberapa orang tuh ada yang kesurupan gitu ketika paskibra. Ini di sini gue nggak menyalahkan paskibranya ya, gue nggak menyalahkan paskibranya. Cuma memang nyatanya kasus ini tuh banyak terdapat ketika orang-orang tuh lagi latihan paskibra. Iya, kayaknya hampir di semua sekolah anak-anak paskibra pasti pernah mengalami itulah ya. Iya, dan emang capek gitu. Oke. Pas di mana deh? Pas deh nongok gitu. Nah, hal tersebut tuh kejadiannya pas lagi kita tuh paskibra, oke? Iya. Pas lagi anak-anak SMP gue pada paskibra, terus by the way SMA gue tuh masih baru. SMP gue tuh masih baru dan gue tuh angkatan kedua. Oh, baru banget berarti baru ya? banget kan, gue tuh angkatan kedua. SMP gue tuh masih baru banget dan baru banget punya gedung. Itu pas gue kelas 8, jadi sebelum gue numpang sekolah lain, oke? Numpang, dibikinlah gedung baru akhirnya sama pemerintah. Dan karena gue negeri kan, ya? akhirnya dibikinin bangunan sama pemerintah. Terus kita tuh gedungnya itu tuh masih di bekas sawah. Oh, bekas sawah. Ya, jadi masih banyak pohon pisang dan lain-lain. Oke. Udah jelas dong dari sini. Ya, kan? udah tahu lah ya. Udah mulai ngerti arahnya kemana. Terus ya udah, namanya anak-anak paskibra balik lagi pada capek. Mereka tuh pada istirahat. Oke, nah kebetulan waktu itu tuh kalau nggak salah ya, seingat gua dari cerita teman gua, spot istirahat mereka tuh memang spot yang cenderung tuh ini dekat sama daerah-daerah pohon pisang itu. Oke, walaupun itu siang-siang. Mulailah di situ teman gua nih yang arahnya dari kantin, tapi dia bukan anak paskibra by the way, dia cuma main aja waktu itu siang-siang, ya kan. Dia mulai denger ini suara orang teriak-teriak. Oke. Ternyata di sana tuh ada, gue lupa persisnya berapa, tapi yang jelas lebih dari 2 orang. Lebih dari 2 orang itu kesurupan. Oh my god, banyak banget. Kalau nggak salah ya, gitu ya. kesurupan masal, serius ini kesurupan masal kejadiannya. Nah, terus dari keseruan masal itu udah tuh temen gue akhirnya ikut nanganin kan segala macem. Bahkan temen gue tuh sampai cerita kalau gila bre, gue berantem sama setan. Karena emang waktu pas case yang kesurupan itu ya itu emang bener-bener orang-orang ya gitu ketika kesurupan, ya kan? Ya akhirnya temen gue bantu nanganin sebisanya gitu. Terus di situ dia mendapatkan satu kesaksian dari seorang adik kelas. Jadi adik kelas itu awalnya dia itu lagi bingung dengan keadaan
orang-orang yang pada kesurupan. Iya. Oke. Terus dia noleh ke suatu tempat gini. Set. Oke. Terus dia langsung gini. Langsung kayak takut lah intinya. Mereka dia langsung malingin muka karena takut gitu. Oh, ke suatu tempat terus langsung gini. Ditanya sama temen gua, kenapa intinya gitu. Kebetulan ketika dia noleh, itu dia noleh ke arah deretan pohon pisang itu. Iya. Setelah dia bilang, dilihat apa? Kalau nggak salah ingat gue, dia bilang dia lihat ada pocong dan kuntilanak di situ. Itu siang loh. Itu siang, bre. Itu siang. Dan itu posisinya lagi kesurupan itu. Jadi teman gue dalam keadaan panik, dia baru nolongin teman-temannya, pas dia ngelihat kondisinya itu adik kelasnya begitu. Dan itu sehari setelah itu anak-anaknya pada sakit, ya kan? Wajar karena mereka kesurupan, energi mereka habis mungkin, ya kan? Tenaga dari mereka juga habis, jadi ya gitu. Mereka juga pada akhirnya sakit. Kalau nggak salah ya, seingat gue ya. Dan itu tuh masih salah satu kejadian yang gue nggak tahu. Tapi kalau nggak salah di SMP gue, ini tuh cukup membekas gitu. Cukup jadi perbincangan yang hangat lah selama beberapa hari gitu. Ya. Dan selalu dibahas terus ya anak-anak paskibra itu. Paling gue gitu doang sih kalau misalnya cerita gue yang emang gue ingat ya yang terjadi di masa gue selama gue sekolah gitu. Tapi memang setahu gue ya Gi, kalau memang fisik kita capek dengan makhluk-makhluk itu tuh memang mungkin lebih gampang dimasukin ya kali ya. Ya. Mental kita, fisik kita juga capek, jadi mereka ngeliatnya gampang. Ya karena secara hormon juga kita sedang nggak kuat di situ ya kan. Secara semuanya itu kita lagi nggak kuat. Jadi mereka merasa mereka punya energi lebih ya kan, buat masukin kita. Bisa jadi seperti itu gitu. Sorry, ini udah berapa menit? Horor, khusus horor tuh lama tuh bodo amat. Langsung gue udah mulai bingung nih. Lo udah mau nanggepin dari kita gue gak? Gak. Udah juga sih masalahnya tuh. Oke. Oh, gue ada sedikit pertanyaan. Gue ada sedikit pertanyaan dari kalau Dan. Oke, apa tuh? Berdasarkan dari cerita gue yang barusan gue sebutin, oke. Lo sendiri, lo adalah orang yang percaya gak dengan hal-hal kayak gitu? Gua bisa dibilang lebih kayak lumayan percaya sih. Oke, berarti nggak percaya banget lah ya? Nggak percaya banget, cuman percaya gitu loh. Dan lo sendiri lo juga belum pernah mengalami langsung gitu kan? Ada keraguannya gitu loh di balik itu. Karena gua ngerasa karena ya memang kan memang sering dijelasin ya, kita hidup juga memang berdampingan gitu. Ya. Dan bahkan ada dunia setelah kita meninggal gitu loh. Ya, benar. Tapi berarti kalau misalnya dari based on kejadian gua ada 2 pertanyaan. Satu, apakah hal tersebut bisa bikin lo percaya dengan makhluk-makhluk yang ada di luar sana yang kita tidak bisa lihat? Dan pertanyaan kedua gua, menurut lo seberapa menyeramkan cerita ini ketika itu terjadi ke lo? Dan apa yang akan lo lakukan ketika lo, jangan bayangkan lo jadi orang yang kesurupan, tapi bayangkan adalah lo harus nolongin temen lo atau jangan jadi temen lo deh. Lo ada di posisi adik kelas gua. Oke, based on pendapat pribadi gua aja ya. Oke. Gimana tuh? Kalau untuk pertanyaan pertama, ya mungkin kalau dengar cerita belum terlalu untuk meyakinkan gue buat percaya banget nih. Oke. Karena gue butuh experience yang kayak gue ngerasain gitu loh. Baru gue bisa kayak Oke. Ulang aja tadi. Untuk pertanyaan pertama lo, mungkin menurut gue belum terlalu bisa bikin gue yakin untuk percaya akan hal-hal kayak gitu loh. Ya gue memang percaya, cuman nggak banget gitu loh, nggak terlalu percaya banget gitu. Karena gue butuh sesuatu yang bikin gue tuh ngalami langsung gitu loh, baru gue bisa percaya akan hal itu. Bahkan cerita temen lu tadi juga itu nggak bikin lo percaya. Maksudnya bukan nggak bikin, itu sama sekali belum bisa menggoyahkan lo gitu. Mungkin cuma akan bisa bikin lo percaya berapa persen doang. Iya, mungkin begitulah. Nah untuk yang pertanyaan kedua,
jujur gue sendiri kalau memang ada di posisi itu, gue nggak akan terlalu takut juga gitu loh. Paling gue panik aja karena gue nggak tahu cara mengatasi situasi itu. Kenapa gue bilang gue nggak takut? Ya karena memang gue kalau ada hal-hal seperti itu nggak gue bawa takut gitu loh. Karena memang gue kan udah ngeset di pikiran gue, kita hidup berdampingan gitu. Ya. Akan ada makhluk-makhluk seperti itu dan manusia gitu tentunya. Jadi memang gue nggak kaget lagi gitu loh kalau misalnya memang itu beneran terjadi ke gue. Jadi ya udah mungkin gue dari guanya memang hanya panik aja sih, bukan lebih ketakut gitu. Oke, paham. Oke, jadi Voicers segitu dulu buat episode horor kali ini tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan makhluk asing dan tentang bagaimana makhluk-makhluk itu mungkin bisa dibilang sedikit mengganggu kita atau menunjukkan eksistensinya di sekolah. Kalian ada yang pernah punya cerita serem selama di sekolah? Mungkin kalian juga bisa komen segala macam. Ya, jadi sekian dulu dari gua. Dan sekian dari gua, Aidan. Ya, kami 75 Voices dari Ngobrol GPT. Kita cabut dulu.